Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Kembali kami ditolong Tuhan, dimampukan untuk melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara dikasihi Tuhan, biasanya ada dua tipe turis yang bepergian ke berbagai negara. Pertama adalah turis yang senang kalau ada seorang guide atau pemandu. Dan kedua adalah turis yang lebih senang berjalan tanpa pemandu. Yang berjalan tanpa guide atau pemandu biasanya mengandalkan informasi dari media, internet, peta online, dan info dari orang-orang lokal. Sedangkan yang senang dengan adanya guide akan lebih mengandalkan guide atau pemandu itu dalam melakukan perjalanan wisata. Ibarat seperti turis ini, dalam perjalanan hidup kita secara rohani di bumi ini, tipe yang manakah diri kita? Apakah seperti tipe pertama yang senang dengan keberadaan guide? Ataukah tipe kedua yang lebih mengandalkan informasi dan lebih suka berjalan sendirian? Adakah kita senang kalau ada Tuhan bersama kita? Ataukah kita tipe orang yang senang meminta petunjuk tapi tidak suka kalau Tuhan ada dalam hidup kita? Pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan, manakah yang terutama dalam hidup ini? Berjalan bersama Tuhan dalam bimbingannya, atau berjalan sendiri dengan petunjuk yang Tuhan berikan tanpa penyertaan Tuhan? Dalam Keluaran 33 ayat 15 ini tertulis, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa menyampaikan suatu permohonan dan sekaligus pernyataan sikapnya kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan sendiri tidak membimbing, maka mereka tidak akan berangkat. Ini adalah sebuah pernyataan sikap yang luar biasa, yang menunjukkan ketergantungan penuh Musa kepada Tuhan. Tapi mari kita renungkan, saudara, apa sebenarnya yang diminta Musa di sini? Apakah bimbingan Tuhan ataukah Tuhan yang membimbing? Kalau kita baca dengan teliti, maka kita akan mengerti bahwa Musa meminta Tuhan untuk berjalan bersamanya, membimbingnya dan menyertainya bersama bangsa Israel. Jadi Musa bukan meminta bimbingan, tapi meminta Tuhan. Dua hal ini berbeda, saudara. Kita semua punya Alkitab, tapi tidak semua yang begitu bergantung kepada Tuhan. Kita semua punya petunjuk firman-Nya, tapi tidak semua yang mau disertai Tuhan. Punya Alkitab, punya petunjuk, belum menunjukkan sikap ketergantungan total kita kepada Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh memiliki hati yang merindukan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bukan hanya soal tahu firman Tuhan, tapi kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan, kerinduan Musa kiranya menjadi kerinduan kita juga, agar supaya Tuhan hadir dalam hidup kita dan menuntun kita dalam jalan-jalannya. Jangan kita bersikap mendahului Tuhan. Jangan pula merasa bahwa kita bisa berjalan sendirian tanpa Tuhan. Kita sungguh perlu Tuhan, saudara. Kalau kita berjalan sesuai keinginan kita sendiri, maka kita akan tersesat, terjebak dalam berbagai masalah, dan bahkan menuju kebinasaan. Tapi kalau Tuhan yang bersama kita, Tuhan hadir di hidup kita, maka kita pasti akan berjalan
dalam rencananya. Kerinduan Musa ini, saudara, dijawab Tuhan dengan kehadirannya dan penyertaannya. Dan kita juga, saudara, apa yang menjadi kerinduan kita akan Tuhan, dijawab Tuhan dengan hadir dalam hidup kita. Ia Immanuel, bersama dengan kita senantiasa. Dalam Matius 28 ayat 20, di situ Tuhan Yesus katakan, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah hal luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Ia menyertai kita dan membimbing kita oleh Roh Kudus-Nya sampai kita mencapai garis finish kehidupan di bumi ini dan masuk dalam kekekalannya. Sungguh Tuhan itu baik. Dia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kita, tapi Ia menyertai kita dan selalu bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami diingatkan betapa pentingnya hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Hadirlah selalu Tuhan bersama kami, karena kami perlu Engkau. Bersama-Mu kami aman. Bersama-Mu Tuhan kami pasti tidak akan tersesat, tapi kami berjalan dalam rencana-Mu yang baik dan yang sempurna. Ampunilah kami Tuhan yang seringkali berjalan sendiri. Kami menempatkan Tuhan di belakang. Kami lebih mengikuti keinginan-keinginan kami sendiri. Dan akibatnya kami masuk dalam berbagai masalah dan persoalan. Kami akui kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, baharui kami. Penuhi hati kami dengan kerinduan dan kasih yang sungguh kepadamu. Kami rindukan Tuhan selalu bersama dengan kami. Pada saat malam ini Tuhan kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali saat ini kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, menjamah, memberikan mujizat, kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Dan Tuhan juga menolong memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Berkati bangsa negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini ya Tuhan, agar Tuhan melawat dan mencurahkan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.